kepastian retatnya rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya menemukan titik terang setelah Atalia resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Ya, gugatan ini didaftarkan melalui sistem e-court dan mengakhiri 29 tahun kebersamaan pasangan yang dikenal harmonis ini. Humas Pengadilan Agama Bandung juga telah mengonfirmasi bahwa proses hukum akan segera dimulai. Penetapan jadwal yang mendadak ini membuat publik menanti-nanti kelanjutan kasus perceraian ini di meja hijau. Di sisi lain, muncul tanggapan kontroversial dari Lisa Mariana. Sosok yang sempat menjadi perhatian publik karena isu perseteruannya dengan Ridwan Kamil terkait tes DNA anak ini, kini secara terbuka dan nekat memberikan dukungan penuh kepada Atalia Praratya. Dukungan Lisa ini terasa menusuk, mengingat hubungannya dengan Ridwan Kamil sempat memanas di masa lalu. Seperti diketahui, perseteruan tersebut yang melibatkan isu sensitif mengenai tes DNA anak sempat membuat publik berspekulasi mengenai keretakan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Namun kini, Lisa memilih untuk berdiri di pihak Atalia, meskipun ia dan Ridwan Kamil pernah berada di posisi berseberangan dalam isu personal yang besar. Berikut 5 fakta panas perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, versi Cumi Top 5. Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Istrinya, Atalia Praratya, telah secara resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Gugatan cerai ini dikonfirmasi telah terdaftar di PA Bandung dan diajukan oleh pihak Atalia melalui kuasa hukumnya menggunakan sistem pendaftaran daring, e-court. Di sisi lain, pihak Ridwan Kamil memilih untuk tidak memberikan komentar rinci terkait gugatan cerai yang diajukan oleh istrinya setelah 29 tahun berumah tangga. Saat dimintai tanggapan, Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil hanya menyampaikan pernyataan singkat yang bernada pasrah dan mendoakan. Lantas seperti apa konfirmasi dari Humas Pengadilan Agama Bandung terkait gugatan cerai tersebut? Dan bagaimana respon dari pihak Ridwan Kamil? Ada didaftar secara e-court. Secara e-court, kurang lebih 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu sudah terregistrasi ya. Inisialnya AA dan lawan DMDK ya. Inisialnya. Saya tidak mau berkomentar terlalu jauh, Mas. Karena itu ranah pribadi yang kita harus hormatin, apapun itu. Ya kami nggak mau masuk apa alasan gugatannya, apa tuntutannya, segala macam. Karena apa? Karena Ibu Atalia menggugat, ya sesuai dengan pemberitaan yang kita baca di detik.com, kalau nggak salah ya, mohon maaf ya. Nah itu kan sudah ada, ya sudah disampaikan juga oleh Humas Pengadilan Agama. Ya sekali lagi kita hormatin saja apa yang disampaikan oleh Ibu Atalia. Ya mudah-mudahan kita berdoa semoga selesai dengan baik aja gitu loh. Apapun seperti apa itu kita enggak mencampuri lah. Ya kita doakan saja, itu aja pesan kita ya, semua masyarakat yang mendoakan semoga Pak Ridwan Kamil mampu menghadapi cobaan yang maha berat itu. Itu aja pesan saya. Yang lainnya tidak ada lah. Apa sih, karena itu sudah ranah dari pengacara nanti yang menyampaikannya. Kira-kira gitu teman-teman. Pengadilan Agama Bandung telah resmi menetapkan jadwal untuk sidang perdana gugatan cerai yang dilayangkan oleh Atalia Praratya terhadap suaminya, mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Sidang perdana kasus perceraian pasangan publik figur ini dijadwalkan akan digelar pada Rabu, 17 Desember 2025. Penetapan jadwal sidang ini menyusul konfirmasi dari Panitera PA Bandung yang membenarkan bahwa gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya sudah resmi terdaftar dalam sistem e-court.
Lantas seperti apa informasi yang diberikan Humas Pengadilan Agama Bandung? Dan bagaimana respon dari pihak Ridwan Kamil? Untuk jadwal dan persidangannya itu kewenangan majelis. Ya, kewenangan majelis, dan majelis pun tidak bisa dipublikasikan sekarang. Ya, kapan persidangannya itu kewenangan majelis. Ya. Untuk kuasa hukum sendiri siapa bang? Kita kan belum tahu nih bang. Ya nanti Juga nih, Bang. nanti teman-teman akan melihat tanggal 18 kan, kalau salah tanggal 17 ya. Ya silakan teman-teman cek ke Bandung lah kan, kira-kira gitu untuk menanggapi adanya gugatan tersebut. Pastikan nanti ada pihak yang hadir, nanti pihak Ibu Atalia maupun dari pihaknya Pak Eka yang mewakilinya gitu. Ya kita doakan aja semoga ini bisa berjalan dengan bisa beliau menghadapi cobaan. Nggak gampang menghadapi problem seperti ini. Ya mudah-mudahan kembali lagi, ya saya hanya menekankan ya satu hal, banyak saya support beliau, mendoakan beliau sebagai kuasa hukum yang selama ini mendampingin untuk bagaimana beliau bisa mampu melewati semua ujian ini dengan baik. Udah itu aja pesan saya gitu lah. Karena kita juga prihatin juga lah. Setelah sempat menjadi sorotan publik menyusul isu liar yang menghubungkannya dengan kerendangan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, Lisa Mariana kembali angkat bicara untuk mengklarifikasi posisinya terkait gugatan cerai yang kini terdaftar di PA Bandung. Lisa Mariana dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak memiliki keterkaitan langsung atau peran apapun dalam proses hukum gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya. Ia ingin meluruskan spekulasi publik yang menduga kehadirannya menjadi pemicu utama di balik keputusan cerai tersebut. Mohon maaf untuk semua rekan-rekan media, saya tidak bisa berkomentar apapun terkait isu ibu cinta yang sedang beredar. Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan saya. Terima kasih. Meskipun menegaskan ketidaklibatannya dalam proses cerai, Lisa Mariana tidak menyembunyikan posisinya sebagai pendukung Atalia Praratya. Ia menyatakan dukungan penuhnya atas keputusan Atalia untuk mengakhiri pernikahan yang telah berjalan hampir 3 dekade itu. Penegasan Lisa Mariana ini muncul menjelang sidang perdana gugatan cerai Atalia dan Ridwan Kamil yang dijadwalkan pada Rabu, 17 Desember 2025. Dibilang doain yang baik-baik aja, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, nggak ada. Kita doain yang baik-baik buat cinta. Gara-gara gue terus selalu nyalain gue, nggak mau ngurusin rumah tangga orang. Sumpah, udah cukup dulu. Kan kalau gue kan jadi simpan kan dulu, zaman dulu. Sekarang mah kan gue istri kan. Oke, doain aja yang baik-baik. Sebelum gugatan cerai resmi dilayangkan, kondisi rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan istrinya, Atalia Praratya alias Bu Cinta, dikabarkan benar-benar mengalami kerusakan. Ya, dampak ini adalah buntut langsung dari perseteruan dengan selebgram Lisa Mariana. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar menyebut badai kasus ini telah menimbulkan guncangan hebat dan kerusakan serius dalam keharmonisan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Lantas seperti apa pengakuan Muslim terkait kondisi rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia saat itu? Tentu kan ini kan dampak. Saya kira intinya bahwa dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas. Jadi sekali lagi publik, ya ini ujungnya, ini belum ujung ya, ini baru awal. Tentunya sekali lagi publik sudah mengetahui bahwa lanjut perkara ini sampai dengan tuntas, ya agar berkepastian hukum. Lisa Mariana
sosok yang sempat disebut-sebut dalam isu liar kerenggangan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, secara mengejutkan angkat bicara mengenai perannya di masa lalu. Dalam sebuah pernyataan yang kontroversial, Lisa Mariana sempat mengakui telah merusak keharmonisan rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil. Namun, pengakuan Lisa ini datang dengan syarat yang kontroversial. Ia menegaskan bahwa permintaan maafnya hanya ditujukan secara eksklusif kepada Atalia Praratya dan ia menolak untuk menyampaikan permintaan maaf serupa kepada Ridwan Kamil. Lantas seperti apa permintaan maaf Lisa Mariana terhadap Atalia saat itu? Dan bagaimana tanggapan dari pihak Ridwan Kamil? Ya, untuk Bu Cinta, Bu Atalia Praratya, saya meminta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Kalau ngerasa bersalah sih udah dari lama ya, Mbak. Karena kan saya kan juga sebelumnya seorang istri. Mungkin perceraian ini adalah karma juga dari ya aku merusak rumah tangga gitu kan. Tapi masalahnya ceweknya PRK juga banyak, bukan saya doang, begitu loh. Udah Ya, dia minta maaf harusnya kepada Pak Ridwan Kamil. Kan begitu. Kenapa? Karena dia memfitnah Pak Ridwan Kamil. Terkait selanjutnya, jadi harusnya dia minta maaf kepada Pak Ridwan Kamil. Ya, kalau dia minta maaf kepada Ibu Cinta, ya bagus juga. Tapi pada intinya bahwa gugatan rekonvensi kami di pengadilan negeri, dia harus minta maaf di media sosial sama di media cetak. Itu bagian dari tuntutan yang kami sampaikan gitu loh. Karena yang dirugikan secara pribadi itu adalah Pak Ridwan Kamil. Karena Pak tercemar nama baiknya gara-gara fitnah yang dilakukan oleh oleh Lisa Mariana. Kan selama ini tuduhannya kan faktanya kan tidak benar gitu loh. Dia ngomong di media bolak-balik dan segala macam. Tapi faktanya kan tidak ada gitu loh. Tes DNA sudah. Lah, itu profesional lah. Diberapa pertanggungjawaban secara hukum, secara medis. gue yang dirusak badan gue, ya kan? Gue juga yang dirugikan. Kenapa jadi gue yang minta maaf? Dia lah minta maaf juga. Saling minta maaf deh. Kan lebih asik kan kalau kayak gitu. Secara tidak langsung dia datang untuk tes DNA, berarti itu dia sudah mengakui kalau ada hubungan dengan gue gitu kan. Sudahlah, masa muda saya sudah kau rebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.